By this time, berapa tahun kita udah kenal Tuhan. Gak mungkin saya hanya kasih dasar-dasar kekristenan. Kalau enggak nanti Anda enggak bertumbuh. Ini makanan keras. Makanan keras itu bukan dibentak-bentak. Makanan keras itu konten selanjutnya. Saya mau tantang jemaat. Yang hidupnya itu masih pelin-pelan. Ayo cepat hidup kudus dan hidup tulus. Sebab Tuhan itu menu hari ini kita bicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Saya beri judul 9 karunia yang berguna untuk hidup kita. Tapi karena ibadah hanya 5, masing-masing karunia saya bahas satu persatu. Today only 5. Hanya 5 karunia Roh Kudus yang saya akan bahas. Nanti saya continue lagi lain kali. Dan kebaktian 1-5 sebagai berikut tadi. Kita baca dulu 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat 7-11. 1 Korintus 12, 7-11 ya. Kita baca bersama-sama, ini ayat pembuka. 9 karunia, listnya atau daftarnya di sini. Mari kita baca dengan suara keras, 2, 3. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kita baca bersama, saya nggak dengar suaranya. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Ada 9 karunia-karunia Roh Kudus, ini sifatnya supranatural. Namun saya percaya semuanya, 9-9-nya available untuk kita. Tapi enggak semuanya bebarengan dinyatakan karena kebutuhan kita tidak datang bersamaan. Dan kebutuhan setiap orang berbeda pula. Memang Roh Kudus yang memberikan kepada tiap orang secara khusus. Tidak ada orang bisa mengklaim aku punya karunia kesembuhan. Karunia kesembuhan diberikan di waktu yang tepat ketika ada orang yang sakit. Karunia untuk menyembuhkan tepatnya. Karunia berkata-kata dengan hikmat ketika seseorang membutuhkan hikmat. Mungkin mereka sedang putus asa ingin menemukan jalan. Ibadah pertama tadi saya membahas karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Saya nggak bisa ulangi. Pengajaran dalam namun isi. Sangat mudah untuk dicerna. Saya percaya setiap karunia ini akan beroperasi di hidup kita. Di saat kita membutuhkannya. Sifatnya supra alami. Tapi kejadiannya itu bisa begitu natural kalau hati kita ready. Makanya saya bahas dalam pesan penggembalaan hari ini 5 kali, tolong didengar semua seperti biasanya. Saya menjelaskan karunia ini dengan cara yang setiap orang bisa menemukan manfaatnya. Karena karunia Roh Kudus itu seringkali kita kurang mengerti, kita kira hanya orang khusus saja. Diberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus, bukan diberikan kepada orang yang khusus. Atau kepada orang yang istimewa. Gak ada orang spesial itu, karena semua kita istimewa di mata Allah. Karena itu kita harus tahu bahwa all these 9 gifts are for us. Adalah milik kita. Dan Roh Kudus bisa bekerja, asal hatimu percaya. Terbukalah untuk karya Roh Kudus di depan. Karena dia ingin menuntunmu ke rumput hijau dan air yang tenang. Saya percaya 9 karunia ini adalah untuk setiap individu di sini. Nah, kita akan pelajari karunia yang kedua yang saya bahas di ibadah kedua pula. Yaitu karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Saya ambil contoh di perjanjian lama 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8-17. Kita akan buka dan kita akan swimming ayat per ayat. Saya coba akan
bukakan dengan kuasa Roh Kudus sebuah pengertian baru. Karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, di sini di 2 Raja-Raja judulnya tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Pertama-tama saya jelaskan dulu sebelum kita baca firman, bahwa karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan bukanlah karunia pengetahuan. Words of knowledge bukanlah knowledge. Karena pengetahuan itu semua orang harus punya. Kita semua harus baca Alkitab, tidak butuh karunia. Pengetahuan itu keluar dari rasa haus kita untuk mengenal Allah. Pengetahuan yang seperti ini tidak perlu terjadi sekali-kali, tapi setiap hari. Namanya pengenalan akan Allah. Sama di kebaktian 1 tadi saya jelaskan bahwa karunia untuk berkata-kata dengan hikmat bukanlah karunia hikmat, sebab hikmat bukan karunia. Setiap orang percaya harus punya hikmat Allah. Hikmat itu pertama-tama murni. Di surat Yakobus dikatakan. Dan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan hanya untuk beberapa orang atau orang-orang khusus saja. Semua kita harus takut akan Allah. Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat adalah karunia kata-kata. Bukan karunia hikmat. Hikmat bukan karunia. Pengetahuan juga bukan karunia. Karena kita harus kenal Tuhan. Baca Alkitab itu kewajiban. Ini karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Bahasa simpelnya, sederhananya. Ini sebuah karunia bocoran dari Tuhan. Ini juga bukan pengetahuan yang sifatnya alami. Yang kita bisa miliki lewat studi atau belajar. Lewat My Spiritual Journey, kelas-kelas dasar kekristenan di GMS contohnya, kelas-kelas dasar pelayanan, bukan. Ini bukan pengetahuan yang bisa to be acquired naturally, yang kita dapatkan secara natural, bukan. Ini pengetahuan yang sifatnya supranatural dalam bentuk kata-kata yang Tuhan beritahukan. Raja negeri Aram sedang berperang, ayat 8. Melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Dimulai dari ayat 8 dulu, konteksnya perang. Di sini ada negeri musuh namanya Aram. Rajanya membawa tentara untuk perangi Israel, bangsa pilihan. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Karunia-karunia Roh Kudus ini ada di dunia ini karena kita membutuhkannya. Karena hidup itu penuh dengan peperangan rohani. Yes, life is a battlefield. Kehidupan itu peperangan. Memang kita tidak disuruh untuk maha tahu. Kita diajari untuk berserah. Hanya karena Tuhan yang mengajarkan kita berserah, bukan berarti Tuhan tidak akan memberikan kepada kita bocoran yang perlu. Cerita ini menjelaskan pada kita bahwa ada sebuah karunia yang sangat tua usianya dari sejak perjanjian lama. Karunia itu yakni karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Kali ini diberikan kepada seorang nabi. Tapi sekarang di perjanjian baru kita ini imamat rajani, berarti kita juga bisa mengecap karunia sorgawi. Karunia ini bukan untuk sok-sokan, tapi karunia ini untuk menolong kita. Sebab memang hidup itu adalah sebuah peperangan. Ke tempat ini dan itu, kata Raja Aram, haruslah kamu turun menghadang. Di Alkitab saya garis bawahi turun menghadang karena di hidup ini banyak jebakan. Bukankah Alkitab mengatakan firman secara general ya, secara umum, firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Meskipun hidup harus berserah penuh dan masa depan kita nggak tahu, bukan berarti kita tidak bisa tahu sesuatu di masa depan kita. Bahkan kita tidak diizinkan buta di masa kini. Karena firman itu pelita. Pengkhotbah katakan Tuhan menyembunyikan masa depan dari manusia. Agar manusia belajar takut akan Allah. Tapi orang yang bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan memberitahukan perjanjian. Jadi kalau kita baca firman itu, kita harus bisa balance melihat. Intinya bukan 1-2 klaim firman itu, tetapi kita lihat gambar besar. Memang kita tidak disuruh maha tahu. Kalau kita tahu masa depan kita Tuhan.
Karunia berkata-kata dengan pengetahuan tidak mengajarkan kepada kita untuk curious. Untuk kita itu penasaran seperti Adam dan Hawa yang kedagingan, ingin tahu segala sesuatu lalu makan dari buah pohon pengetahuan itu. Salah. Setiap karunia itu tidak dipakai untuk sok-sokan. Karunia itu adalah tool. Karunia itu adalah alat. Karunia itu adalah berkat. Meskipun kita tidak maha tahu, namun Tuhan memberitahukan perjanjiannya atau beberapa rahasia kepada orang-orang yang karib bergaul dengannya. Bahkan Yesus pun menubuatkan sebelum Yesus mati di kayu salibnya. Yesus berkata nanti Roh Kudus akan diberikan, dia roh kebenaran. Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bahkan bukan hanya hal-hal yang akan datang, ini hal-hal masa kini, tindakan Elisa membantu bangsa Israel dalam peperangan melawan Aram. Memang zaman perjanjian lama, para nabi yang punya Roh Kudus. Karena itu Tuhan tidak berbicara kepada semua umatnya. Tapi perjanjian baru beda. Tirai itu sudah robek di tengah-tengah. Sekarang kita bisa alami. Kita bisa mengalami suara Tuhan seperti Nabi bersabda. Saya ngajarkan ini supaya Anda mengerti janji apa yang terkandung dalam imanmu. Supaya di sini semua orang punya ekspektasi. Memang tidak berlebih-lebih, tetap karunia itu harus pada porsi yang proporsional. Karunia itu tidak boleh dituhankan. Tapi saya mau memberitahu kepada Anda bahwa karunia itu ada. Berarti kita boleh minta roh yang lebih peka. Saya rasa kita harus berani meminta itu di hadapan tahta Allah. Lord, aku bukan mau maha tahu. Aku mau tahu segala sesuatu dulu baru percaya kepadamu. Tidak, aku percaya. Please be my guiding light. Jadilah pelita, jadilah terang di jalanku. Paling tidak terangi beberapa yang dikau kehendaki. Aku tahu. Tuhan akan berbicara. Beberapa sifatnya peneguhan. Misalnya, saya kesaksian. 31 tahun yang lalu saya dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, melepaskan semua tawaran dunia termasuk beasiswa yang bisa saya dapatkan. Saya sekolah seminari atau sekolah teologi, ambil S1 dengan gelar Bachelor of Religious Education, Church Ministries. Waktu itu tidak ada satupun keluarga saya yang pernah jadi pendeta, paling tidak immediate family. Ayah saya bukan anak Tuhan waktu itu. Dengan semua yang diinvestasikan dalam diriku, beban mentalnya besar. Tuhan mengerti saya membutuhkan peneguhan, saya masih umur 18. Tak ada satupun orang di sekeliling saya, di gereja saya di Vancouver, Kanada dulu yang mendukung ide itu kecuali ibu gembalaku. Tidak ada satupun yang percaya bahwa Tuhan memanggil saya. Dan gak ada satupun patron yang saya bisa lihat, saya jauh dari Indonesia. Zaman itu belum jelas pendeta itu gimana. Yang beredar di pikiran kami anak-anak muda pendeta itu, maaf ini ya, yang gak bisa sekolah, yang gak bisa punya pekerjaan, atau yang sudah tua, seperti film-film kungfu gitu, yang sudah mundur dari Jianghu, sudah mundur dari dunia persilatan lalu menjadi biksu. Saya ini anak muda dengan masa depan yang brilian. Saya buang semuanya, bukan karena saya gak bisa dapat beasiswa, nilai saya tinggi. Secara akademis, I was achieving, saya juara. Saya bisa punya kerja, menurut saya kalau mau cari kekayaan, saya nggak harus. Pelayanan saya bisa dengan bebas. Saya mau buang semuanya itu, hatiku Tuhan tahu, tapi aku butuh teguh. Tiba-tiba Tuhan memberitahu pada saya, kamu nggak bisa lari. Anakku, waktu kecil mamamu bernasar waktu kamu sakit, berdoa begini. Saya tanya mama tidak menjawab. Mama bilang, enggak inget tuh, keesokan harinya. Ini waktu saya pulang Indonesia, sebelum kembali lagi ke Kanada bulan September mulai kuliah. Mama saya dengan melotot mata ngomong sama saya, kamu kok tahu mama doa itu di hati sendiri, diam-diam. Asal anakku ini enggak sakit-sakitan dan mati, anak kedua kami, anak tengah ini 3 bersaudara, ku berikan dia, ku nasarkan menjadi hamba Tuhan nanti. Kamu kok tahu? Papa aja gak tahu. Mama gak pernah cerita sama siapa-siapa karena papa belum Kristen waktu itu. Kok kamu tahu itu antara mama dengan Tuhan yang gak kelihatan? Saya bilang, mama thank you. Ini cukup bagi aku. Teguh, saya buang semuanya. Saya jadi pendeta.
Pernah sekali salah satu hamba Tuhan yang ada di gereja kita juga mengalami gejolak ketika dipanggil Tuhan. Gak semua orang jadi pendeta ya, segelintir saja. Orang Lewi itu tidak banyak. Saya waktu itu kasih suatu kata-kata pengetahuan. Kamu khawatir kan? Lalu saya tunjukkan. Saya ngomong sama dia, kamu khawatir soal penghidupan kan? Saya ngerti. Saya beritahu sama dia, ini puluhan tahun yang lalu. Angka saldonya di dalam akun banknya. Sampai ke nol terakhirnya, sampai ke digit terakhirnya. Dia melotot dan berkata, kok Philip tahu? Saya juga melotot, kok saya tahu? Itu yang membuat dia berkata, kalau gitu Tuhan tahu. Tuhan yang tahu angka terakhirnya sampai digit terakhirnya. Tuhan akan pelihara saya. Saya jadi pendeta, tidak akan kelaparan karena Tuhan akan pelihara. Lihat itu, peneguhan juga bisa terjadi. Tapi saya juga pernah sekali waktu pertama kali berdoa, tergerak sekali. Waktu awal-awal itu tahun 1994. 2 tahun setelah saya bertobat. Saya nggak tahu Pastor Yu masih ingat nggak, itu salah satu waktu itu kita lagi berdoa sama-sama dengan sekelompok orang kecil di Ungaran. Saya mendapatkan hikmat marifat, beranikan diri. Karena banyak orang itu kalau dapat begini itu main aman. Nanti kalau sudah kejadian lalu kita baru ngomong, iya sih tadi Tuhan sudah ngomong. Kalau yang begituan gak ada glory, gak ada kemuliaan bagi Tuhan. Semua orang juga bisa ngaku. Saya beranikan diri datang ke satu orang ibu. Waktu lagi berdoa tersungkur gitu, kami lagi tersungkur berdoa. Ini dalam konteks pelayanan, saya tumpang tangan dan mulailah saya beritahukan. Begini begitu. Setelah selesai, apa yang terjadi? Ibu itu berkata, orang ini sangat baiknya, orang di Jawa Tengah itu baik-baik. Lalu beritahu sama saya, semua tadi itu untuk siapa ya? Untuk ibu. Tapi saya belum menikah itu katanya tadi yang menikah, gini pasangannya bla bla bla. Spesifik. Kalau sifatnya yang umum main aman, ibu ini lagi sedih, semua orang pernah sedih. Tapi saya beritahu konteks hidupnya sesuatu hikmat marifat yang sifatnya detail sekali. Lalu ibu itu berkata, bukan, oh maaf kalau gitu, maaf malu saya. Sekitar di depan 20 orang, persekutuan kecil ya. Lalu setelah ibu itu keluar, ada satu yang masih nangis-nangis. Lalu setelah itu dia lap air mata, dia berkata, terima kasih, tadi semua itu untuk saya. Marifatnya tepat, alamatnya salah. 20 orang itu semuanya hamba-hamba Tuhan. Paling tidak majelis-majelis gereja. Saya doakan di sini, orang yang perlu marifat itu di sana, di sebelahnya persis. Saya tumpang tangan di sini, tapi dia kira saya doakan dia tanpa tumpang tangan, karena dia tidak rasakan tangan, tapi dia dengar suara saya. Jadi setelah dia bangkit, berkata, terima kasih semua untukku. Yang saya tumpangi tangan salah. Keluar 19 orang yang lainnya atau 18 itu mikir saya mengada-ngada. Saya itu tergoda minta sama ibu itu besok kalau ada persekutuan lagi itu tolong klarifikasi. Tapi Roh Kudus ngomong sama saya, lihat itu. Elisa dan Gehasi. Gehasi pakai namanya memanfaatkan kebesaran nama Nabi untuk dapatkan sesuatu dari Naaman. Elisa tidak klarifikasi. Beritahu tadi itu Gehasi, bukan aku enggak suruh. Dia mengatasnamakanku. Mengatasnamakan saya. Enggak tuh. Udahlah, kalau kamu mau bertumbuh dalam karunia, enggak apa-apa, kamu masih belajar. Enggak usah pikir orang lain bilang apa. Toh karunia tidak diberikan untuk sok-sokan. Karunia itu fungsional. Karunia itu untuk membantu. Karunia itu untuk menjawab. Karunia itu berkat dari Tuhan untuk situasi itu. Karunia itu tidak diberikan kepada kita untuk kita itu dapat glory. Mengerti Tuhan? Lah saya belajar. Bapak ibu saudara, Tuhan masih bisa menyatakan rahasia enggak? Menyatakan rahasia. Setelah itu saya pergi ke Bandung. Saya ketemu satu orang. Orang ini bukan orang Kristen. Tapi dia minta didoakan. Kebetulan saya keliling memberitakan Injil. Belum ada gereja Mawar Sharon saat itu. Waktu itu saya ketemu dengan satu orang. Dan orang itu minta saya doakan. Dia sudah gak peduli kalau anak muda yang mendoakan. Umur saya baru 20-an. Saya doakan dia. Saya tanya apa yang bisa doakan. Selain dia orang Indonesia biasanya kalau didoakan terserah. Tapi dia juga
Orang yang bergumul dengan sesuatu dan tidak bisa membuka mulut. Gak tahu mulai dari mana, masalahnya rumit. Saya ingat kok, itu bukan orang Kristen. Saya mulai menceritakan masalah orang itu. Saya gak pernah ketemu dia, baru pertama kali hari itu. Itu orang belum selesai saya bicara. Itu udah tersungkur menangis. Dan mengaku Yesus adalah Tuhan Allah yang Maha Tahu. Saya sendiri gak mengerti kejadian itu. Bukan berarti saya kesurupan. Karunia ini semuanya dalam kesadaran. Tapi ingin saya ceritakan lewat kesaksian. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut firman. Bahwa karunia seperti ini ada. Gak tentu melalui mulut seorang hamba Tuhan. Tuhan juga bisa bicara directly to you. Tuhan juga bisa bicara langsung kepadamu. Suatu kali saya dapat mimpi. Dalam mimpi saya beritahukan pada salah satu jemaat di tempat ini. Saya melihat ada pembayaran yang terjadi, itu error. Bayar 2 kali. Dia bilang gak mungkin. Lalu dicek lagi di company-nya, ternyata iya. Dan itu nilainya ratusan juta. Saya mimpi. Tapi dalam karunia ini kita gak boleh sok-sokan. Tuhan berbicara. Gak usah dibuat-buat. Karunia itu sendiri indah. Gak usah dibumbui. Gak usah di sugar coating. Tidak perlu dikasih yang meyakinkan. Iyamu iya, tidakmu tidak. Selebih dari itu. Kalau Anda ragu, selebih dari itu dari setan. Iyamu iya, tidakmu tidak. Saya selalu, kalau kita mengalir dalam karunia seperti ini, atau kita mendapat sesuatu, selalu diuji dulu. Dan berikan dirimu untuk diuji orang lain juga. Saya pernah salah alamat, jadi saya ngerti. Saya ngomong sama orangnya, sorry ya, kalau saya mimpi gini, kalau saya salah, berarti saya aja yang kurang peka. Tapi siapa tahu saya benar, saya sampaikan ke Anda. Dicek lagi, verifikasi, ternyata beneran mimpi itu terjadi. God can speak to you through dreams. Bisa bicara lewat mimpi juga. Karena membuka giro yang salah, nilainya misalnya kan 400 juta, ini tidak tertulis di Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Bisakah Tuhan bicara sesuatu yang tidak tertulis dalam Bible? My God is alive. Tapi Tuhan tidak akan bicara sesuatu yang melanggar Alkitab. Karena firman ini otoritas tertinggi yang ditulis cukup untuk hidup kudus. Yang tertulis di dalam firman ini cukup untuk hidup benar. Setelah itu Tuhan akan menuntun kita dengan rema. Dan tuntunannya yang spesifik. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan adalah bocoran-bocoran Tuhan. Kali ini bocoran Tuhan diberikan kepada Elisa. Kita baca lagi ayat 9. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu. Sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Kok bisa tahu abdi Allah ini? Ini abdi Allah adalah Elisa. Seperti saya katakan tadi, dulu Tuhan hanya bicara kepada nabi eksklusif. Sekarang ini Tuhan inklusif. Karena sejak tirai dirobek saat Yesus mati, tirai bait suci itu dirobek dari atas ke bawah persis di tengah. Tuhan tidak hanya bicara ke nabi, tapi imamat rajani. Akulah bangsa yang terpilih imamat rajani. Berarti every believer can and should hear God's voice. Bisa dan harus mendengar suara Allah. Jangan ragu Bapak Ibu. Tadi saya cerita tentang salah alamat itu malu loh. Tapi kalau saya ceritakan kepada Anda bahwa saya selalu sempurna mendengarnya. Nanti kalau saya ngomong begitu, it's not true, itu tidak betul. Kalau saya ngomong demikian, Anda akan merasa jauh sekali levelnya. Ya mungkin beberapa orang istimewa. No, kita semua belajar untuk mendengarkan suara Allah. Tapi harus punya ekspektasi untuk peka, minta kepekaan. If you must ask for anything, don't ask for blessing. Ask for sensitivity to God's very own voice. Kalau kita memang minta sesuatu tahun ini, jangan minta berkat, materi itu datang pergi. Mintalah kepekaan sama Roh Kudus. Tapi kepekaan juga tidak diberikan pada orang yang tidak mau hidup kudus. Memang kita ini selalu harus belajar dari kesalahan. Tapi ada beberapa orang itu yang hidup dalam kesalahan itu lain cerita loh ya. Jangan hidup dalam dosa. Apa yang saya sampaikan ini bukan dasar-dasar. Apa yang saya sampaikan ini perkembangan iman kita. By this time, berapa tahun kita udah kenal Tuhan. Gak mungkin saya hanya kasih dasar-dasar kekristenan. Kalau enggak nanti Anda tidak bertumbuh. Ini makanan keras. Makanan keras itu bukan dibentak-bentak. Makanan keras itu konten selanjutnya. Saya mau tantang jemaat.
yang hidupnya itu masih pelin-pelan. Ayo cepat hidup kudus dan hidup tulus. Sebab Tuhan itu punya banyak berkat untuk menyertai hidupmu. Karena Tuhan akan menuntun Anda di dalam jalan-jalan kemenangan. Jangan terus hidupnya itu on and off. Sebentar pelayanan gini tuh buang kepahitan. Sebentar pelayanan, sebentar mundur, sebentar maju. Ikut Yesus itu sangat-sangat tidak mulus. Ikut Yesus itu sangat exciting sekali. Seperti sebuah petualangan, adventure. Karena Allah kita itu hidup. Tuhan bisa bicara sesuatu yang baru kepadamu. Tapi tidak yang melanggar firman sekali lagi. Dan harus diuji tentunya. Latih dirimu peka. Minta kepekaan tahun ini. Kasih aku kepekaan dalam mengambil keputusan. Dalam segala pergumulan. Give me a sensitive spirit to your Holy Spirit. Kasih aku roh yang sensitif atau roh yang peka kepada Roh Kudus. Kita peka sama setan kok. Krek, pintu buka padahal itu cuman pintunya menguai. Setan. Begitu pekanya orang dikit-dikit setan padahal cuman kucing jalan di atas atap. Beberapa orang juga bisa mendengarkan suara buruknya. Kok bisa kita tuh sensitif dengan suara negatif? Tapi suara Kristus kita gak berani percaya kita bisa dengar. Saking takut salahnya. Saya pernah salah. Tapi salah alamat, tidak salah fatal. Saya gak mungkin datang ke seorang wanita dan berkata, kau tinggalkan suamimu. Atau kepada seorang pria dan berkata, tinggalkan istrimu. Kan ada tertulis, jangan berzina. Setialah kepada pasanganmu. Kita harus hidup dalam firman. Setelah kita hidup dalam firman, mintalah kepekaan sama Tuhan. Saya ingin memberitahu kepada Anda bahwa karunia ini ada. Bahwa kita semua adalah abdi Allah. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan. Saya kagum sama bagaimana Elisa mendengar suara Allahnya. Tetapi abdi Allah. Kalau saya baca ini, pertama-tama saya minder. Sampai Tuhan ingatkan, kamu pun abdiku. Beritahu sama jemaat. Mereka satu persatu juga abdiku. Hiduplah sebagai hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Hamba Tuhan itu bukan pendeta. Hamba Tuhan itu orang yang hidup taat kepada firman-Nya. Orang seperti ini akan dengar suara Allahnya. Sebab domba seyogyanya. Sepatutnya domba, seekor domba akan mendengarkan suara gembalanya. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Dari mana dia tahu? Roh Kudus yang beritahu di perjanjian lama. Roh Kudus yang sama akan memberitahumu sesuatu di perjanjian baru. Bocoran-bocoran Allah itu masih ada dan Tuhan masih berikan. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya. Supaya berawas-awas di sana. Bukan sekali dua kali saja. Jadi Elisa memperingatkan pada Raja Israel, kamu jangan ke situ. Dan Elisa memberitahukan agar Raja Israel berawas-awas di sana. Berapa kali? Bukan sekali dua kali. This gift, karunia ini diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Bukan sekali dua kali. Every time you need it. Setiap kali engkau membutuhkannya. Dan karunia ini diberikan kepada kita di perjanjian baru. Sama fungsinya seperti waktu ia diberikan di perjanjian lama. Yaitu untuk proteksi atau untuk melindungi umat Allah dari bahaya. Ingat tadi, orang Aram turun menghadang, hidup ini penuh jebakan. Ingat tadi, Raja negeri Aram sedang berperang, hidup ini peperangan. Tuhan tahu kita ini butuh peneguhan. Tuhan tuh tahu kita ini butuh bimbingan, butuh tuntunan. Saya baca Alkitab. Tapi sekarang saya memberitahukan sesuatu yang dari Alkitab. Bahwa ada karunia yang masih bekerja. Jangan percaya orang Kristen yang memberitahu kepadamu bahwa sudah tidak ada karunia Roh Kudus di perjanjian baru. Sudah selesai masa itu, salah. Tuhan Yesus tidak berubah. Gak percaya, dengarkan TikTok pernah viral di sana lagunya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Kita dapat karunia ini itu tidak mengubah firman Allah kok, malah meneguhkannya. Minta bimbingan, ada apa-apa itu saya masuk ke ruang doa. Apa yang membuat orang terhalang masuk ke ruang doanya? Karena dia merasa doa itu satu arah. Itu tipu muslihat setan dalam benak pikiran, sehingga kita malas berdoa. Padahal doa itu luar biasa. Cuman memang janganlah segala sesuatu disesuaikan dengan timingmu, waktumu atau caramu.
Cara Tuhan kadang-kadang lebih tinggi daripada cara kita seringkali. Sehingga ketika kita masuk ke dalam ruang doa kita keluar juga rasa nggak dengar apa-apa. Tapi waktu kita jalan dalam kehidupan kita sehari-hari, there is tuntunan. Tuntunan. Tiba-tiba keluar kata-kata pengetahuan. Kata-kata pengetahuan itu luar biasa. Tuhan memberikan suatu pengetahuan dulu. Tapi kata-kata pengetahuan tidak akan hinggap di bibir yang najis. Makanya perlu hidup tulus sama Yesus. Perlu hidup kudus. Hidup kudus bukan berarti tidak pernah berbuat salah. Hidup kudus itu tidak pernah mau terus-terusan hidup dalam kesalahan. Kalau kita punya roh takut akan Tuhan, Tuhan itu bergaul karib. Dan akan memberitahukan perjanjian. He will reveal his covenant. Itu sungguhan ada. Allah punya perjanjian dengan umat itu, perjanjian domba gembala. You will hear God's voice this year. Anda akan mendengar suara Tuhan tahun ini. Saya nggak bisa jelaskan bagaimana suara Allah itu datang setiap kali dibutuhkan. Sejak pandemi saya bersaksi, ada satu karunia yang mulai bermunculan. Dari dulu ada dalam hidup saya, tetapi mulai semakin sering bukan karena saya hebat, tapi karena jemaat, karena kebutuhan jemaat. Selama pandemi itu orang perlu kepastian. Contohnya waktu saat teduh bersama dulu Rabu dan Sabtu. Tidak pernah gagal. Selalu di akhir acara. Keluar hikmat marifat. Kadang-kadang spesifik. Mungkin sekali-kali lebih kepada kayak bernubuat secara umum. Tapi kadang-kadang spesifik. Saya itu jarang ingat-ingat yang begini kalau enggak kesaksian masuk. Contohnya suatu saat dulu saya tidak tahu itu saat teduh episode yang mana. Saya beritahukan Anda cari dompet atau sertifikat atau apa itu diselipkan di mana ketemu. Persis seperti yang saya katakan kan gak mungkin saya mana tahu tuh. Yang nonton tuh puluhan atau ratusan ribu. Bahkan sebut nama orangnya akhirnya datang ke sini dari luar negeri di Jerman atau di Eropa pokoknya. Namanya saya sebut, kondisi penyakitnya. Dan bagaimana keadaannya? Datang ke sini sembuh sungguhan. Gak selalu begitu. Gak every time. Tapi every time you need it. Tidak setiap minggu bahkan hari ini saat teduh saya begitu. Gak tentu. Kadang-kadang dalam samar-samar. Tapi kata-kata pengetahuan itu diberikan sungguhan. Tapi yang saya lihat bukan hanya untuk pelayanan. Kalau Anda percaya dalam kehidupan Anda, Tuhan juga akan memberi bocoran. Saya nggak bisa ceritakan semua. Karena salah satu hak istimewa seorang hamba Tuhan adalah termasuk kewajibannya menjaga rahasia. Saya tahu ada orang yang susah. Ketika susah itu dia digempur musuh sungguhan. Orang yang memusuhi, orang-orang yang tidak adil, orang-orang yang memperkarakan. Anehnya ya, ini kejadian sungguhan. Makanya ayat ini saya ingat orang ini. Kok mirip sama tindakan Elisa ketika dalam peperangan melawan Aram. Dia dalam kondisi jangan pernah Anda dan saya, kalau kita stres itu jangan jadi depresi. Jangan jadi gila. Bawa stres kita ke Tuhan, Tuhan buka kepekaan. Stres itu justru sebuah lembah yang luar biasa. Tuhan jadi nyata. Jangan anti stres. Jangan izinkan aja stres itu jadi depresi atau buah jadi gula. Jangan jusnya salah. Saya kenal orang yang dalam waktu stres. Dia itu waktu lagi stres itu bawa ke hadapan Tuhan. Tiba-tiba telinganya dibuka. Dia seolah-olah bisa dengar sampai dia sendiri gak berani percaya. Ini aku dengar-dengeran atau aku dengar sungguhan. Dia dengarkan. Orang yang jauhnya mil-mil jauhnya, kilometeran. Itu ngomong apa siasat besok terhadap dirinya. Kan dia gak tahu ragu, dia gak pernah punya pengalaman begini. Dia kira apakah aku gila, tapi enggak sih. Stresnya dia bawa ke hadirat Allah kok. Kemarilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberimu kelegaan. Pasanglah kuk. Sebab kuk yang kupasang itu ringan. Justru stresnya diubah Tuhan bukan jadi gula. Stresnya diubah Tuhan bukan jadi diabetes rohani. Stresnya diubah oleh Tuhan menjadi kepekaan. Orang ini gak pernah peka kayak gitu. Sampai hari itu. Ketika dia stres begitu. Dia dengarkan dan setiap kali sungguhan menghadapi orang-orang yang memusuhinya. Memusuhinya dengan tidak adil tentunya. Sungguhan kan, yang dia dengar itu ternyata benar. Itu yang rencana. Jadi dia selalu one step ahead.
Gak bisa dikalahkan. Selalu satu langkah di depan. Bukan berarti setiap kali hidupnya kayak gitu kan enaknya. Tapi pada waktu dia membutuhkan, Tuhan kita tuh tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Saya gak bisa ceritakan masalah permasalahannya, duduk permasalahannya. Buat apa toh gak relevan. Setiap orang punya permasalahan. Setiap kita punya masalah sendiri. Saya bersyukur kita berada di gereja yang sehat, yang tidak menutup pintu terhadap karya-karya Roh Kudus seperti ini. Sehingga jemaatnya punya banyak pengalaman. Tapi kita juga bukanlah gereja karismatik yang liar, tidak punya fondasi firman, yang menghalalkan, mengiyakan semua suara-suara, dan menganggap itu semua suara Tuhan, nanti jadi aneh-aneh. Kita berada persis di poros tengah, antara horizontal dan vertikalnya salib. Pikul salib iya, tapi di tengah-tengah salib itu ada satu body, ada satu badan yang sempat mati terpaku situ dibangkitkan oleh Allah. The center of the cross is His miraculous work in God's people. Sentral daripada salib itu adalah resurrection atau kebangkitan. Saya percaya Tuhan nyata. Apa yang saya sampaikan sekarang ini akan jadi jawaban bagi seseorang dan menjadi vaksinasi sebelum masalah tiba dalam kehidupanmu. Ingatlah ketika Anda dirudung masalah suatu hari nanti, saya tidak nubuatkan karena masalah datang pergi. Hidup itu so pasti ada permasalahan sendiri. Ingatlah kata-kata dari gembalamu ini, terutama gembala agungmu lewat mulut saya. Ingatlah bahwa Tuhan bisa bicara dalam hidupmu, memberitahu sesuatu. Kalau Tuhan bisa tolong orang Israel, Tuhan tolong gerejanya hari ini. Berawas-awas di sana bukan sekali dua kali saja. Every time you need it. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita yang memihak pada Raja Israel? Ngamuk tuh Raja Aram. Pengkhianat-pengkhianat, siapa yang membocorkan rencana kita? Siapa yang menjual intel negeri? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, ayat 12, ini orang tidak percaya Tuhan aja. Dia tahu bahwa ada karunia, apalagi kita. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya ini pegawai raja musuh. Orang yang dihinggapi kuasa gelap aja tahu. Tidak Tuanku Raja, bukan siapa-siapa membocorkan di pihak kita tidak ada pengkhianat. Melainkan Elisa, nabi yang di Israel itu, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan Ayuryadi yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Wah. Jangan lagi ada kata-kata gini ya. Kalau ada orang tahu sesuatu dan itu nggak mungkin dia tahu atau siapapun tahu, Anda berkata, hebat kamu sakti, kamu dukun ya. Kenapa sih yang gitu selalu direferensi, diasosiasi dengan dukun? Tahukah Anda punya Allah yang lebih hebat dari semua kuasa gelap yang pura-pura tahu? Roh-roh jahat dan setiap roh tenung dan peramal itu hanya bisa menggunakan rasa takutmu. Lalu memberitahu sesuatu. Rasa takut Anda yang dipermainkan. Atau segala keserakahan. Orang yang mau beruntung lalu diberitahu sesuatu, makan itu, mempan. Wah! Atau orang yang takut malah justru ditimbrungi sama setan, diberitahukan ini itu, nanti tahun depan anakmu akan begini dan begitu. Saya waktu suatu hari jalan di sebuah mall, ini terjadinya sekitar 10 tahun yang lalu. Mall di sini, di Surabaya. Ternyata ada bukan orang Indonesia, saya tidak tahu dia di sini dengan visa apa. Di mall itu dia beraksi, saya nggak tahu apakah itu pekerjaannya. Waktu itu saya dan keluarga saya, tiba-tiba orang itu kayak kelihatan matanya, lalu datang ke saya. Dia berkata, ngomong bukan bahasa Indonesia, orang Asia. Lalu dia bilang sama saya mau baca Anda. Saya melihat sesuatu segalanya. Saya nggak gampang makan yang gituan. Hanya karena orang beritahu kepada saya yang menakut-nakutkan, saya tidak mempan. Atau memberitahu saya yang menyenangkan telinga manusia biasanya juga gak mempan ke saya. Karena sebelum orang bisa bicara, saya harus tahu sumbernya. Kalau orang ini tidak kenal Kristus, tidak percaya Kristus dan tidak memuliakan Kristus. Kalau yang dia angkat itu bukan pengajaran firman, tetapi hanyalah karunia ngalir-ngalir saja.
Kalau yang dia kemukakan itu bukanlah buah-buah roh, righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, semua penguasaan diri. Kalau bukan itu, tapi hanya nasib. Intinya bukan pengenalan akan Allah, hanya karunia. Saya tolak, apalagi orang ini bukan orang Kristen, saya tahu dia seorang peramal. Saya bilang, tunggu dulu. Saya buka lah, saya ngomong bahasa Chinese sama dia. Kok dia juga bisa tahu ya, saya bisa ngomong bahasa Chinese. Tunggu dulu, saya mau ramal saya punya satu pertanyaan untuk Anda dulu. Baru setelah itu saya boleh ramal. Saya bersyukur di seluruh mall itu dia bereaksi langsung ketemu saya, supaya dia kapok dulu. Saya bilang, tunggu, Anda mau baca saya? Tunggu dulu, saya tanya, waktu sebelum Anda dilahirkan, Anda tahu enggak Anda akan lahir? Ya enggak tahu lah dia bilang. Saya tahu, satu pribadi yang tahu sebelum dilahirkan, ratusan ribuan tahun yang sebelumnya sudah menubuatkan bahwa dia akan dilahirkan. Kitab Yesaya kan, seorang anak akan diberikan kepadamu. Bukankah Yesus adalah firman? Tunggu dulu sebelum Anda baca saya mau tahu kapan Anda akan mati, gimana caranya mati, tanggalnya, kapan dan jamnya. Ya saya enggak tahu semuanya, kalau gitu jangan ramal aku. Saya tahu satu orang yang mau mati, sudah beritahu dia mati dan dia akan bangkit. Kamu duduk, saya bilang, saya yang ramal kamu. Lari dia pergi. Saya lihat, saya ikuti dia di mall itu. Saya gak kepo, karena saya merasa kalau saya sebagai pendeta di Surabaya, kota ini adalah ladang pengembalaanku. Saya ikuti dia sampai dia keluar mall. Jangan ganggu satu orang pun, siapa tahu nanti ketemu jemaat saya. Terima kasih Tuhan, kau tuntun setan. Ketemu pendetanya dulu. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu, jangan asal serta-merta terima ya. Sesuatu yang sifatnya mistis, sesuatu yang sifatnya nubuat. Jangan serta-merta. Lihat sekarang saya ajarkan karunia ini pun saya dengan disclaimernya banyak. Saya ajarkan firman dengan sebalance-balance-nya. Tapi ingin saya katakan bahwa this gift exists. Di luar memang ada uang palsu, tapi saya sedang mencipta sebuah ide dari firman ini. Bahwa ada uang asli. Ada banyak counterfeit atau kepalsuan, tapi bukan berarti tidak ada Roh Kudus, tidak ada Roh Suci. Ada, Roh Allah itu ada dalam kehidupan kita. Dia ingin menolong kita, dia ingin memberitahukan sesuatu. Dan apa yang diberitahukan, apa yang Raja ucapkan di kamar tidurnya, Elisa dengar. Seperti yang saya katakan tadi, cerita tentang seorang yang bisa mendengarkan. Ini persis. Karena semua perencanaan itu di tempat tidur seseorang. Di ruang yang private, dia bisa dengarkan. Ini dengar audible loh ya, cerita yang satu ini. Dia dengarkan conversation, pembicaraan grup itu di ruang meeting mereka. Dan kalau sekali, dua kali itu kebetulan. 7-8 kali, dia selalu selangkah di depan. Itu membuka mata saya. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan belum kenal Tuhan secara sempurna. Waktu saya dengar kesaksian orang, saya berkata, ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau itu ajaib. Allahku tuh heran. Waktu saya dengar kesaksian orang ini, saya berkata, God bless you. Lalu saya menginginkan karunia itu seperti surat Paulus juga di Korintus yang berkata, inginkan karunia tapi kejarlah kasih. Saya menginginkan karunia ini untuk jemaat yang saya gembalakan. Saya harus khotbahkan. Mungkin Tuhan akan bekerja dengan cara yang sama audible seperti orang ini ya, alami. Atau mendengarkan rapat di ruang meeting orang-orang yang memusuhi. Atau di ruang tidur bahkan seseorang. Tapi let me tell you that your God is more powerful than any CCTV. Allahmu tahu, Tuhan juga bisa menuntunmu. Kapan mesti begini, kapan mesti begitu. Tuhan juga akan menuntun Anda untuk Anda selalu luput dari incaran iblis. Berkatalah Raja ayat 13, pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukan kepadanya dia ada di Dotan. Dotan adalah sebuah kota di Israel yang tidak bertembok. Saya tanya sama Tuhan, kenapa ada karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan? Bukannya pengetahuan firman saja, yaitu pengenalan akan Allah. Bukankah pengetahuan kita studi sampai kuliah itu cukup? Atau perlengkapan-perlengkapan atau pengetahuan yang sifatnya alami? Bukankah itu sudah memadai Tuhan? Tuhan tahu kita ini Dotan. Saya pernah melihat dalam sebuah film, ini dokumenter atau film tentang hewan sih, flora dan fauna.
Saya melihat di situ ada sekelompok singa-singa muda mencoba makan satu hewan, tapi nggak berani karena lancip-lancip namanya landak. Cuma dibuat main gini tangannya pun dia nggak berani. Munculkan semua jarumnya. Tuhan itu heran. Hewan yang tidak bisa menjadi pemangsa dikasih perlindungan, kita ladotan. We are very weak. Your money cannot save you all the time. Uangmu tidak bisa menyelamatkanmu setiap waktu. Koneksimu juga tidak bisa, percayalah. Ada satu titik semua orang akan cuci tangan kecuali Tuhan. Tuhan tahu kita dotan. Makanya Tuhan kasih kita karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan dalam hal ini. Tuhan bocorkan rahasia langsung dari kamar raja. Langsung dari tempat pentagonnya. Strategi musuh dibocorkan Tuhan langsung ke telinga Elisa. Saya nggak tahu apakah Elisa juga alami seperti orang yang saya tadi sebutkan dalam kesaksian. Apakah Elisa juga mendengarkan conversation-nya? Pasti yang gituan. Nah kalau gitu ada di perjanjian lama, gitu ada di perjanjian baru. Saya ingin memberitahukan pada Anda bahwa ekspektasilah, percayalah, karunia ini ada untuk menolongmu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Panik dulu, jawabnya. Ayat 16, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ada beberapa kata-kata pengetahuan yang bermunculan. Yang pertama tadi kalimatnya tidak dituliskan. Tetapi pokoknya apa yang disebutkan langsung diteruskan. Mungkin kalimat-kalimat raja itu langsung disampaikan mentah-mentah kepada raja. Ini loh, kamu mau dibunuh dan Israel mau dimusnahkan. Kata-kata pengetahuan itu. Tapi ada kata-kata pengetahuan lagi di ayat 18 mulai bermunculan. Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Elisa berkata, jangan takut. Karunia ini harus beroperasi dengan iman. Karunia ini harus dijalankan dengan iman. Tanpa iman kita tidak akan pernah mengecap karunia ini. Atau kalau kita pun pernah sekali-kali mendapat bocoran dari Tuhan, tapi karena hati kita tidak beriman, biasanya setelah kejadian kita baru beritahu pada orang tertentu, padahal Tuhan sudah beritahu kita tidak beritahu dia, karena kita main aman. Nanti setelah kejadian kita bilang begini, iya sih sebenarnya Tuhan sudah ngomong sama aku begini. Bahasa Ibraninya akeh tunggalnya. Orang itu biasanya begitu. Karunia itu ada, tapi nggak bisa menempel dan tidak bisa langganan pada diri seseorang. Karena orang itu penuh dengan takut. Gimana kalau salah? Semua orang juga punya rasa khawatir yang sama. Tapi kalau Anda tidak taat, Anda tidak akan bertumbuh dalam pengalaman ini. Biasanya kita akan beritahu setelah itu. Setelah kejadian kita baru beritahu sebenarnya Tuhan sudah nyatakan sesuatu. Ya semua orang bisa lah, kalau sesuatu sudah lewat ya semua orang kan ngomong lah. Semua orang kan komentar lah. Banyak orang-orang di Jawa bilang akeh tunggalnya. Ya banyak lah yang kayak gitu. Makanya itu Elisa beritahu begini, sebelum bujangnya melihat. Kalau sudah melihat baru beritahu, itu bukan iman. Elisa bilang, jangan takut ya, sebab yang menyertai kita lebih dari yang menyertai mereka. Elisa belum lihat apa-apa, bujangnya apa lagi. Tapi dia beritahu, don't worry, kita tidak akan mati di tangan kereta-kereta kuda ini. Yang menyertai kita lebih banyak. Lalu berdoalah Elisa. Dari ayat ini di ayat 17, karunia ini akan semakin bertambah karena hidup doa yang kuat. Strong prayer life. Jangan pernah masuk ruang doa kira bahwa doamu itu satu arah. Doa itu selalu dua arah. Kau tabur, kau tuai sukacita. Ingat ini, lalu berdoalah Elisa. Dari sini kita mengerti bahwa this gift is activated by a strong prayer life. Banyak doa, banyak pekah, percaya. Tidak berdoa, tidak pekah. Kurang doa, kurang pekah. Malah tersesat semua. Doa, jangan pernah remehkan doa. You bisa jadi pekah. Jauh lebih pekah, sekalipun kita masih belajar. Sampai hari ini saya pun masih belajar. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya, buka sungguhan. Mata Tuhan, maka Tuhan membuka mata bujang itu. Kalimat ini bagus, maka Tuhan membuka mata bujang itu. Tuhan bisa buka mata kita ini yang kurang pengalaman.
Mata bujang itu yaitu mata Anda dan saya. Tuhan bukakan kepekaan. Saya mau doa hari ini. Membukakan kepekaan karena kita semua diperhadapkan dengan keputusan. Tapi tolong ya, disclaimer-nya di sini. Segala sesuatu yang kau dapatkan harus diuji dulu. Dan juga jangan menghakimi orang lain. Bedanya menghakimi dan juga membeda-bedakan roh di mana. Bedanya di sini. Menghakimi itu membunuh karakter orang itu dulu. Segala sesuatu yang tidak terbukti ya belum terbukti. Jangan kita pasti, semua harus diuji. Asal hati kita rendah hati, Tuhan bisa menyatakan lebih banyak hal. Bunuh karakter orang lain dulu itu menghakimi. Lalu ceritakan kanan kiri kepada orang-orang yang tidak perlu. Kalau Anda mendapatkan sebuah kata-kata pengetahuan dari Tuhan yang sifatnya rahasia, alamatnya juga jangan salah. Itu bukan untuk jadi gosip ria. Allah kalau menyatakan sesuatu, dia juga mengujimu. Apakah Anda bisa terima pewahyuan ini atau justru ini membuat Anda jadi salah? Kalau Tuhan bisa menyatakan kepadamu sebuah mujizat atau kalau Tuhan itu bisa mewahyukan sesuatu kepada Anda. Karena Tuhan kan memberitahukan perjanjian. Allah kita adalah Allah yang memberitahukan. Itulah intinya ayat itu. Kalau kita tuh bergaul karib dengan Tuhan, Allah kita itu Allah yang memberitahukan. Tapi kalau kita itu sama Tuhan cuek-cuekan, Allah kita akan membisukan. Allah kita akan berdiam, bukan membisukan. Yang bisu itu berhala, Allah kita akan diam. When God speaks, my friend, many things will be revealed. Jangan menghakimi orang aja kalau kita dapat sesuatu yang sifatnya membuka celah seseorang atau diberitahukan sesuatu tentang orang lain. Jangan ceritakan kanan kiri. Tanya sama Tuhan, metode caranya seperti apa. Tapi kalau kita terima itu untuk diri sendiri sebagai peneguhan, ujilah di dalam hati. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang ini, maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Luar biasa ya kehidupan doa. Saya kasih 3 poin aja. 3 poin untuk Anda bisa terus bercermin dengan ini. Nanti lihat ya, janganlah dengarkan khotbah ini sekali lalu lupakan. Poin-poin saya berikan 3 poin sederhana ini untuk Anda mengingat intisari. Dan semoga Anda menemukan manfaat dari karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Ini bukan karunia pengetahuan karena permulaan pengetahuan, demikian pula permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ini bukan pengetahuan yang sama dengan pengenalan akan Tuhan, itu bukan karunia, saya ingatkan. Ini karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, untuk menyertai perjalanan hidup kita. Hal-hal yang seharusnya manusia tidak tahu. Baik itu sifatnya ke kita, atau sebagai pesan ke orang lain, akan ada ke depan nanti. Tuhan bicara kepada Anda secara langsung. Metodenya mungkin bisa dengan beberapa hal, tapi yang pasti metodenya pun akan memuliakan Allah. Ya. Dan 3 hal ini saya sampaikan pada Anda, apa itu karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. 1, kata-kata yang membuktikan bahwa Allah Maha Tahu. Anania Safira kan begitu. Petrus berkata, berapa duit? Segini. Bukankah itu uangmu? Kamu tidak perlu kasih ke gereja. Tapi kenapa kamu kasih ke gereja? Kamu bohong, kamu dusta. Bukankah tadi di dompetmu yaitu uang Anda? Tetapi kenapa di sini Anda beri lalu ngaku-ngaku? Apa maksudmu mendustai Roh Kudus begitu? Apakah dengan demikian Anda dapat glory dalam gereja? Nggak boleh persembahan dilakukan untuk itu. Nggak boleh memanipulasi orang lain. Apalagi memanipulasi Allahmu. Saya ingat suatu hari saya memimpin sekelompok orang, saya juga tidak bukakan. Lalu setelah itu saya diberitahu satu nama. Terus kaget saya panggil orang itu. Saya ngomong sama dia, ini nama, gemeter. Waktu itu di sebelah saya ada Pak Samuel Handoko yang menyaksikan. Saya beritahu nama ini, dia gemetar karena itu nama samaran LGBT-nya di dalam dunia sosial media. Dia kaget ketahuan kedoknya, bertobat di situ sebelum meninggal dunia. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang Tuhan kasih kata-kata gitu bukan supaya kita sok tahu. Saya gak pernah cerita, ini pertama kali saya cerita setelah 20 tahun kali. Kata-kata yang membuktikan bahwa Allah Maha Tahu. Dalam parenting juga, bukan untuk nakut-nakuti anak. Kita juga bisa minta sama Tuhan. Nak, mau ngomong sebentar. Anak bisa kaget. The glory of God can fall in your home. Kepekaan itu selalu membawa sesuatu. Kalau kepekaan itu berpusat pada Kristus. Bukan untuk memanipulasi loh ya, tahu sekali. Tuhan beritahu aku sesuatu ya. Sebab kalau aku pegang rahasia kan aku berkuasa. Jangan. Jangan kita itu menyalahgunakan karunia. Tapi karunia ini butuh dalam parenting.
Saya nggak bisa cerita terlalu banyak contoh-contoh cerita. Waktu saya ngomong sama anak-anak saya sampai kaget, kok bisa tahu? Kok bisa tahu? Saya bilang, papamu nggak maha tahu by the way. Tapi supaya kamu tahu bahwa ada Roh Kudus di rumah ini. Bukan ketika mereka salah aja, ketika mereka benar juga, kok bisa tahu? Ada Holy Spirit in our family. Ya Pastor Philip, mungkin tuh Pastor Philip udah peka. Enggak. Kepekaan itu perjalanan kita bersama. Gak ada orang itu yang maha tahu, tuh gak ada. Ingat ya, Tuhan itu disebut secara teologi ada 3 titelnya. Omnipresent, omnipotent, and omniscient. Omnipresent itu maha hadir. Omnipotent, potent dari kata potential, potent. Itu maha kuasa. Omniscient, maha tahu. These 3 speak about the glory and the presence of God. Maha tahu, maha kuasa, maha hadir, bicara tentang kemuliaan dan kehadiran Allah. Saya beritahu Bapak Ibu Saudara, kita bisa minta sama Tuhan. Minta sama Roh Kudus ini. Kata-kata yang membuktikan bahwa Allah maha tahu. And the glory of God will fall. Akan datang ke dalam kehidupan orang itu. Kata-kata kedua, kata-kata yang menyatakan suatu rahasia untuk menolong kita. Catat ini. Bukan Tuhan pakai itu untuk sok-sokan, tapi untuk menolong kita sungguhan. Tuhan memberikan kepada kita sesuatu. Di dunia bisnis andai kata kita tahu kapan jual, kapan beli ya kan. Do you know that God can reveal that? Bukan untuk memanipulasi Allah loh ya. Tanya kan gak apa-apa. Kalau Tuhan jawab tidak ya terimalah. Tapi masalahnya banyak orang Kristen bahkan tidak bertanya. Makanya ada pepatah dengar-dengaran dengan suara Allah. Ku ingin mendengar suaramu Tuhan. Tanya sama Tuhan. Kenapa kita takut tanya? Karena kita gak yakin atau percaya diri bahwa kalau kita tanya kita akan ngerti yang mana suara Tuhan, mana bukan. Kenapa belum fight kok WO? Kenapa belum bertanding kok sudah kalah mental? Gak apa-apa. Kalau Tuhan jawab tidak atau Tuhan tidak menjawabnya, ya belajar untuk bisa nerima. Kita ini kan orang bawah, Tuhan yang ditata. Tapi masalahnya kalau kita selalu jadi budak, tidak pernah sadar hak anak. Kita gak berani secara nekat, atau bukan nekat lah, secara berani datang kepadanya sebagai Bapak. Please tell me. Disinilah banyak berkat tercuri yang seharusnya terjadi dalam hidup. You don't ask and therefore you don't receive. Mintalah kata Yesus supaya sukacitaku penuh. Sampai sekarang kok belum tanya-tanya, belum minta-minta kata Yesus pada murid-muridnya. Sebab barang siapa minta akan diberikan. Kenapa kau belum minta? Ada suatu available, karunia yang available yang tidak pernah diakses sama orang. Ternyata ada wifi-nya. Kita nggak tahu dari tadi habiskan kuota. Internasional lagi, ternyata di situ, di gereja itu ada wifi-nya. Passwordnya apa? Nah ini passwordnya, pengajaran ini, teaching. Kata-kata yang menyatakan suatu rahasia, a secret. Yang only God knows, hanya Tuhan yang tahu. Untuk menolong kita. 3, kata-kata yang mematahkan siasat musuh atas kita. Tahun 2000, kata-kata yang mematahkan siasat musuh ya, ingat itu. Tahun 2001, pada waktu dalam sebuah ibadah waktu itu, kebaktian jam 1 diisi oleh pemuda. Waktu itu masih berada di bangunan lama. Seorang pembicara yang dari barat mungkin tidak biasa dengan beroperasinya karunia. Bukan berarti kita lebih hebat, tidak. Tapi kita lebih terbuka. Pemain keyboardnya main, disalah-salahkan sama dia. Saya masih ingat tahun 2001, saya mimpin pemuda saat itu. Disalah-salahkan. Suasana kebaktian memang sangat tidak enak. Sangat-sangat tidak enak. Tapi saya tahu, saya juga gak mau aneh-aneh, saya berdoa sama Tuhan. Kenapa nih suasana tidak enak? Banyak jiwa baru, itu zaman-zaman kebangunan rohani, anak-anak muda di gereja kita. Lalu saya dengarkan, ini mulai disalah-salahkan. Kasihan tuh orang pemain keyboardnya. Saya ngomong begini, nanti saya sudah pikir nanti kalau sudah selesai ibadah saya mau hibur pemain keyboardnya. Kadang-kadang kalau ada sesuatu suara yang gak enak apa, sound systemnya langsung semua orang noleh. Namanya manual ya, manusia kadang-kadang bisa buat salah. Tapi gak usah disalah-salahkan gitu. Saya juga gak bisa salahkan pendeta itu, dia frustrasi.
Ini orang barat. Setelah itu giliran saya ambil alih untuk doa berkat. Tiba-tiba Roh Kudus berkata voodoo. Voodoo. Kaget saya. Anda tidak pernah lihat saya kayak gitu kan? Kalau setiap minggu saya begitu, nah itu namanya aneh. Tapi hari itu saya bilang ada voodoo. Saya berkata, jemaat yang terkasih, pemuda yang di sini, ada voodoo di ruangan ini. Ketika itu langsung teriak, wah, wah. Bukan yang teriak itu, bukan. Teriak, wah. Mulai kelepasan-kelepasan terjadi anak-anak muda. Kalau yang teriak-teriak itu bukan Roh Kudus. Itu Roh Kudus hadir, dia nggak tahan. Itu roh jahat yang harus dikeluarkan, diusir. Lalu saya bilang, saya berkata, ayo kita gandeng tangan, saya nggak tahu di mana. Ada orang datang ke sini, bawa voodoo. Orang datang kemari di ibadah kita untuk gagalkan kebaktian. Saya nggak tahu ternyata voodoo itu modelnya saya. Itu boneka bentuknya saya. Saya berkata, ayo kita semua gandengan tangan, kita berbahasa roh. Mulai berbahasa, kan kita nggak tahu harus doa apa. Doa. Dalam nama Yesus, dari baris kedua, terpental satu anak muda. Bum! Terpentalnya ke depan. Untung di depan kursi itu, orangnya agak minggir. Jadi dia terpental ke depan. Terpental ke depan, semacam muntah darah. Tangkap orang itu. Saya bilang, saya tangking dalam nama Yesus, itu setannya berhenti pindah-pindah. Itu berapa anak-anak muda yang masih kosong hatinya segalanya tuh, dia hinggap-hinggap. Kan setan gitu kerjanya. Dia cari tempat yang kosong ya kan. Saya ambil alih suasana, orang baratnya di sana. Saya berkata, dalam nama Yesus saya tutup ibadah. Saya ketemu sama dia di ruang pastori. Siapa kamu? Dia keluarkan tasnya. Mulut dia masih, dia tunjukkan, saya datang sini bawa voodoo. Voodoo-nya itu, lah kok modelnya mirip saya. Dia belajar ilmu sekian dan dia memang benci. Dan memang disuruh sama setan katanya untuk kacaukan, hancurkan kebangunan rohani muda-mudinya Mawar Sharon. Dia belajar ilmu dari mana, kota mana, saya beritahu. Anda berkata, oh saya tidak akan beritahukan. Saya berkata, Anda bertobat atau Anda akan mati. Saya tidak, bukan saya yang matikan kamu, enggak. Tapi Tuhan akan hukum kamu kalau kamu tidak bertobat dengan cara begini. Singkat cerita, dia dibaptis di kolam lama kita. Dan dia bertobat, terima Tuhan. Voodoo-nya diserahkan, muntah darah. Setelah itu suasananya beda, yang Anda tahu kebaktian pemuda kita. Dari zaman dulu lompat setelah itu tidak mau pulang, itu kebaktian 3 jam, bahkan 3 jam setengah. Itu keluar dari sana ibadah umum berikutnya yang masuk itu baunya luar biasa. Anak-anak muda masih pertumbuhan. Tapi hari itu ada satu karunia yang berfungsi. Bukan karena saya hebat, tidak. Tapi mungkin saya available karena saya tahu this gift exists. Karena saya tahu saya mengklaim itu. Kalau Anda tidak tahu kan asuransi Anda terus jalan tidak pernah diklaim. Saya tahu bahwa berkat ini ada. Nah, saya minta sama Tuhan hikmat, dikasih marifat sama Tuhan. Saya bilang begitu, bukan supaya sok-sokan, saya hentikan ibadah supaya orang itu diamankan. Saya lihat dia kasihan muntah darah begitu. Saya ngomong sama dia, dari semua orang situasi sudah restorasi atau resume, situasi sudah pulih. Semua orang diberkati pulang, kita masih sempat-sempatnya selamatkan satu witchcraft. Satu nenek sihir itu kita selamatkan. Cowok sih. Bayangin, kalau karunia itu tidak beroperasi, orang pulang frustrasi. Keyboardisnya kan sakit hati. Lalu habis itu orang pembicaranya juga berkata, aku gagal hari ini. Semua ibadah pulang. Cuman gara-gara satu orang nyelonong masuk. Dan itu tidak ada yang tahu. Bapak ibu saudara saya beritahu. Bahwa karunia ini dibutuhkan. Bukan hanya sebagai hamba Tuhan. Tapi kita semua yang berjaga-jaga atas orang lain. Apalagi atas keluarga. Atas pekerjaan kita. Minta hikmat sama Tuhan. Mungkin Tuhan akan memberimu marifat. May God bless you. Dan semakin hidupmu semakin peka. Hatimu semakin tahu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Bukan sekedar pengajaran yang diterima. Namun urapan yang baru. Juga untuk semua jemaat tanpa kecuali. Bukan hanya yang maju. Increase our capacity to hear from you. Tambahkan bukan hanya iman. Tapi kapasitas kami untuk mendengar suaramu. Karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan sebagai tuntunan dalam hidup kami. Maupun melalui kami untuk hidup orang lain. Beri kami roh yang peka Tuhan. Sebab memang Tuhan adalah Allah yang memberitahukan. Berbicaralah sebab Engkau tidak seperti berhala yang bisu. Allah kami adalah Allah yang berbicara dalam kehidupan umatnya. Kami berdoa agar fondasi firman yang sudah ada dalam hidup kami dibangun di atasnya. Ditambahkan sebuah kepekaan yang lebih lagi dari sebelumnya. Tuntun jemaat dalam pekerjaan mereka Tuhan.
Tuntun jemaat dalam parenting, dalam keluarga. Tuntun bahkan di perkara-perkara yang misteri. Jikalau Engkau tidak memberitahu, berarti kami harus beriman dulu. Berarti kami harus berserah penuh. Tapi ketika Engkau mau memberitahu sesuatu, biar telinga kami ready, lidah bibir kami juga kita tidak dipakai untuk perkara yang salah. Sebab mulut penuh dengan kuasa. Biar mengalir kata-kata pengetahuan yang gak mungkin orang lain tahu. Wahyukan pada jemaat-Mu. Kau bisa percaya gereja ini Tuhan. Kau bisa percaya gereja, jemaat yang kami gembalakan, yang kita gembalakan ya Tuhan Yesus, yang Kau percayakan pada kami. I pray you bless the church with maturity, dengan kedewasaan iman. And you bless the church, dan berkati gereja-Mu dengan karunia-karunia supranatural itu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.